semuanya, perkenalkan aku Devi Purwani dari jurusan akuntansi, program studi D4 Akuntansi Perpajakan di Politeknik Negeri Bali. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tutorial pengisian SPT PPh Badan 1770. Nah, ini merupakan salah satu tugas dari Ibu Laksmini yang dimana salah satu dosen pengajar dari Politeknik Negeri Bali. Yuk simak videonya. Apa nih? Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Halo Sobat Pajak. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu SPT. Nah, SPT merupakan surat pemberitahuan tahunan yang wajib dilaporkan oleh setiap wajib pajak. Nah, SPT digunakan untuk memberitahukan perhitungan pajak mulai dari objek pajak dan atau bukan objek pajak, serta kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk bagi wajib pajak yang dengan nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT setiap akhir tahun pajak. Pelaporan SPT pajak penghasilan PPh harus dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan. Batas akhir pelaporan SPT yaitu pada tanggal 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan atau perusahaan. Bagi seseorang yang memiliki suatu usaha ataupun sebuah perusahaan, maka tidak hanya membayar kewajiban pajaknya, akan tetapi juga melaporkan SPT tahunan PPh Badan. Nah, untuk jenis formulir SPT tahunan pajak penghasilan badan adalah formulir 1771. Jenis formulir tersebut berlaku bagi badan usaha seperti PT, CV, UD, yayasan, organisasi. Baik, untuk langkah pertama kita harus membuka aplikasinya yang berada di lokal disk C, yaitu di JJP. Itu kita pilih yang 2010, lalu kita klik dan kita pilih DB-nya, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita harus memasukkan username dan passwordnya. Username yaitu administrator dan passwordnya 123. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi eSPT PPh Badan. Di sini kita menggunakan tahun pajak yaitu 2021. Lalu kita buka SPT yang sudah kita buat tadi, lalu kita klik OK. Untuk langkah pertama kita harus mengisi pada lampiran 8A-2 yaitu di mana lampiran khusus 8A ini berisikan tentang transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Nah, khusus pada kasus PT Pesona Bali ini hanya terdapat pada bagian laba ruginya saja, yaitu kita mulai dari, nah, untuk penjualan bersihnya itu sebesar 22.500.000.000 rupiah. Dan di pembelian itu sebesar 22 miliar. Untuk di saldo barang dagangan awal itu sebesar 1 miliar. Untuk saldo barang dagang akhir itu sebesar 800 juta. Nah, ini sudah otomatis terisi. Itu ada beban penjualan sebesar 100 juta. Beban umum dan administrasinya sebesar 1.512.000.000. Lalu untuk penghasilan beban lainnya itu sebesar 310 juta.
Dan untuk beban manfaat atau pajak penghasilnya itu sebesar 57.727.890 juta. Nah, ini nih didapat dari kita harus membuat rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu. Lalu setelah ini selesai, lalu kita klik simpan saja. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke formulir 1771 pada lampiran 6. Nah, di mana formulir ini digunakan untuk melaporkan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham, dan daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Nah, pada kasus PT Pesona Bali ini terdapat daftar penyertaan modal yaitu pada PT Laba-Laba. Nah, pada bagian ini kita harus mengisi formulir atau data-data yang ada pada lampiran 6 ini, di mana ada NPWP. Nah, NPWP ini kita harus mengisi NPWP yang valid. Lalu kita klik simpan. Setelah selesai mengisi datanya, lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita akan masuk pada lampiran formulir 1771 pada bagian 5. Nah, formulir ini digunakan untuk melaporkan daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, pada kasus PT Pesona Bali ini terdapat 3 daftar pemegang saham. Yang pertama yaitu ada Santi. Nah, di sini kita akan mengisi data-datanya. Terdapat 3 daftar pemegang saham pada PT Pesona Bali. Yang kedua ada Hani yang beralamat di Jalan Caningan 100X dan Pansar. Nah, di sini kita menggunakan NPWP yang valid dengan jumlah modal pemegang sahamnya sebesar 2 miliar dan tarifnya 20%. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada Nandini yang beralamat di Jalan Iman Bonjol nomor 120 Denpasar dengan jumlah modal yang disetor sebesar 5 miliar dengan tarif 50% dan dividennya sebesar 2,5 miliar. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitu pada daftar susunan pengurus dan komisaris. Terdapat 3 juga. Yang pertama itu ada Santi. Nah, NPWP-nya kita masukkan. Di sini kita harus menggunakan NPWP yang valid. Beralamat di Jalan Sunset Road dengan jabatan sebagai presiden komisaris. Yang kedua yaitu ada Hani. Di sini kita sama masukkan NPWP, nama pengurus atau komisaris, alamat dan jabatan. Nah, Hani jabatannya sebagai komisaris. Yang ketiga ada Nandini yang beralamat di Jalan Iman Bonjol nomor 120 Denpasar dengan jabatan yaitu sebagai direktur. Lalu kita klik. Selanjutnya kita akan masuk pada lampiran formulir 4, di mana lampiran ini berisi formulir yang digunakan untuk melaporkan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final, jumlah PPh final yang dibayarkan, dan jumlah penghasilan yang bukan merupakan objek PPh selama tahun pajak yang bersangkutan. Nah, bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013, wajib melampirkan rincian jumlah penghasilan dan pembayaran final dari masing-masing tempat usaha. Nah, dari kasus PT Pesona Bali ini terdapat
terdapat biaya deposito atau tabungannya itu. Terdapat bunga deposito atau tabungan dan diskonto sebesar 10 juta. Ada penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan sebesar 200 juta. Nah, untuk di bagian B ini terdapat dividen bagian laba dari penyertaan modal sebesar 100 juta. Lalu kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke formulir lampiran pada bagian 3. Nah, lampiran ini diisi untuk melaporkan kredit pajak dalam negeri. Nah, pada kasus PT Pesona Bali ini terdapat 3 kredit pajak dalam negeri. Yang pertama yaitu ada Kementerian Pariwisata, jenis penghasilan PPh pasal 22 dengan nilai 600 juta dan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut sebesar 9 juta dengan bukti potong Kempar strip 22 strip 01 strip 2021. Yang kedua yaitu ada Direktorat Jenderal Jenderal Bea Cukai dengan jenis penghasilan yaitu PPh pasal 22 dengan nilai 1 miliar. Nah, pada pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut sebesar 25 juta dengan bukti potong yaitu DCBI strip 22 strip 02 strip 2021. Agar lebih mudahnya kita harus menginput referensi pemotongan. Lalu kita klik OK saja. Lalu kita simpan. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada jenis penghasilannya itu PPh 23 yaitu PT Soijit dengan jumlah 120 juta dengan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut sebesar 2.400.000 dengan bukti potong yaitu PTS strip 23 strip 03 strip 2021. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke lampiran formulir 1771 pada bagian 2. Nah, di sini berisi perincian harga pokok penjualan HPP, biaya usaha secara komersial, dan biaya dari luar usaha. Alhasil, WP harus memberikan data seperti nominal, pembelian bahan atau barang, dengan biaya transportasi, biaya sewa, persediaan awal, dan akhir. Nah, pada kasus PT Pesona Bali ini terdapat pada bagian pembelian bahan barang dagangan yaitu sebesar 22 miliar, pada di HPP dan gaji upah bonus gravitasi sebesar kita masukkan ke biaya usaha lain sebesar 750 juta, dan untuk biaya penyusutan amortisasi kita masukkan ke biaya usaha lain sebesar 50 juta. Untuk biaya sewa kita masukkan biaya usaha lain sebesar 140 juta. Dan untuk biaya sehubungan dengan jasa kita masukkan ke biaya usaha lain sebesar 40 juta. Dan untuk biaya pemasaran promosi sebesar 100 juta. Dan untuk biaya lainnya sebesar 532 juta di biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha sebesar 20 juta dengan mendapatkan hasil 552 juta. Dan untuk saldo akhirnya sebesar 22 miliar 200 juta di HPP-nya, 1 miliar 612 juta di biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha sebesar 170 juta, dan jumlahnya sebesar 23 miliar 982 juta. Oke, untuk setelah selesai kita klik simpan.
Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk pada lampiran formulir 1771 pada bagian 1. Nah, lampiran ini untuk memberitahukan laporan keuangan komersial dan perhitungan penghasilan neto fiskal. Nah, pada lampiran ini wajib pajak harus mengisi data penghasilan neto komersial dalam ataupun dari luar negeri, PPh yang dikenakan pajak final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, serta penyesuaian fiskal. Nah, untuk pada formulir ini terdapat peredaran usaha sebesar 22 miliar 500 juta. Nah, untuk harta yang dihibahkan itu sebesar 30 juta. Lalu kita akan menginput data-data yang berada di formulir 1771 ini, yakni pada bagian 1 dengan jumlah penghasilan neto komersialnya kita jumlahkan, dan pada bagian 5 untuk jumlah dari penyesuaian fiskal positif, dan untuk di bagian 6 yaitu penyesuaian fiskal negatif. Dan untuk yang kolom 7 yaitu fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Dan untuk bagian 8 yaitu penghasilan neto fiskal. Oke, untuk langkah terakhir yaitu kita masuk pada SPT induk, di mana pada halaman ini terlihat jumlah pajak yang dipotong yang dapat dikategorikan dalam setiap kode objek pajak, di mana pada PT Pesona Bali ini tidak diaudit, dan untuk penghasilan kena pajaknya sebesar 293 juta. Untuk jumlah PPh terutangnya sebesar 57.727.897 juta. Dan oke, untuk langkah terakhir yaitu kita menuju cetak CSV. Nah, itulah tadi tutorial pengisian SPT PPh Badan 1770. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.